Ternyata bukunya tuh ya bikin kita sedih ya, saya sempat nangis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanri dari Aqsal Madinah. Di kesempatan kali ini saya mau review buku kemanusiaan yang berjudul Malam Duka Mengenang Tsunami Selat Sunda. Jadi tentang tsunami Banten ya. Nah, buku ini saya dapat dari Harfa. Harfa ini adalah singkatan dari Harapan Duafa, Lembaga Amil Zakat dan Kemanusiaan ya. Nah, jadi saya pernah donasi di sana, kemudian saya dikirimi buku ini gratis gitu. Jadi buku ini bukan untuk dijual. Nah, tadinya saya sendiri agak kurang bersemangat gitu buat baca buku ini, karena ya saya dapatnya gratis gitu. Tapi karena masa pandemi ya, masa di rumah aja gitu, akhirnya saya lirik dan saya pikir, oh ini kan tentang tsunami Banten gitu ya. Sementara saya sendiri dari lahir sampai menikah dan punya anak sampai sekarang gitu, itu tinggalnya di Banten gitu. Kenapa nggak saya baca gitu kan? Barangkali ada info-info yang nggak saya tahu gitu, padahal itu ada di sekitar saya gitu. Nah, akhirnya saya baca dan setelah baca, oh, ternyata bukunya tuh ya bikin kita sedih ya, saya sempat nangis gitu. Kemudian bikin kita sadar juga bahwa harta, uang, tabungan, emas, mobil, rumah gitu, itu tuh gak ada apa-apanya dibandingin sama keluarga gitu kan. Dan bahkan keluarga kita juga ya ada batasnya gitu. Bisa jadi mereka satu persatu ninggalin kita, atau mungkin kita duluan yang ninggalin mereka, atau kita semua sekaligus bareng-bareng gitu ke apa ya, ke alam kubur ya, ke alam selanjutnya itu ya. Nah, karena bermanfaat banget buat saya gitu ya, mengingatkan saya tentang banyak hal gitu kan, terutama mungkin ya mengingatkan saya itu khususnya tentang akhirat gitu ya. Jadi nggak cuma nyari uang aja gitu tiap harinya itu ya. Oke, kita review sambil buka-buka kali ya. Ini covernya hancur banget ya, pinggir-pinggirnya yang berwarna. Ini kumpulan kisah-kisah, di sini banyak, ada kisah-kisah para korbannya sini. Ada juga kisah relawannya. Nah, buku ini dibuka dengan bahasan tentang Krakatau ya, jejak kelam Krakatau. Ini gunung ini sempat meletus di tahun 1883, yang efeknya itu sampai ke Eropa. Kemudian di sini juga bahas tentang Ring of Fire ya, di mana negara kita itu Indonesia ya sangat rentan sekali kena bencana gitu. Nah, ini Gunung Krakatau gambarannya seperti ini. Ketika meletus, setelah meletus itu daerah Banten, Lampung gitu ya, gelap. Jadi kalau mendengar gelapnya ini saya jadi inget Duhon gitu ya. Duhon itu kondisi pas akhir zaman nanti, sebelum sebelum kiamat gitu ya. Banyak yang bilang Duhon itu nanti diakibatkan oleh meteor gitu ya. Tapi kalau ngedenger ini gunung meletus menyebabkan siang hari jadi gelap gitu ya, saya jadi kepikiran gitu, mungkin bisa jadi gitu Duhon itu juga disebabkan karena gunung Merapinya meletus semua gitu, kemudian gelap semuanya langitnya. Nah, setelah gunung ini meletus, ada anak Krakatau. Ini yang menyebabkan tsunami Banten kemarin ya, di akhir 2018. Nah, ini 22 Desember, anak Krakataunya mengamuk. Ini kejadiannya pukul 21 jam 9 malam. Ini sempat simpang siur juga ya, kata BNPB nggak ada tsunami itu ya, dan ternyata ada gitu. Kemudian ini kisah-kisah timeline-nya mungkin ya. Ini malam duka, kejadiannya ini setengah 10-an ya, 21.25. Ini mobilnya kayak gini. Ini mungkin buat kita yang lagi nabung buat beli mobil, atau lagi nyicil mobil yang kredit gitu ya, atau yang udah susah payah nabung
punya mobil, bayangin aja ya, mobil kita akhirnya kayak gini gitu. Jadi ya ini mudah bagi Allah, itu bisa terjadi kapan aja. Ini korbannya, ini mayat-mayat yang udah dievakuasi. Jalan raya pada kacau ketika itu. Ini pilu membiru, ini kisah tentang penjaga villa yang kehilangan anaknya. Jadi ceritanya anaknya itu dijemput sama suaminya ini. Nah, naik motor, terus tiba-tiba ada tsunami gitu. Ibu ini berhasil selamat karena naik ke atas villa ya. Ini ceritanya sedih banget. Kemudian ini tentang nelayan yang rumahnya pinggir pantai, punya bayi juga. Alhamdulillah, walaupun bayinya itu dingin, biru, ternyata setelah sampai di atas tuh masih hidup ya. Kemudian ada guru ngaji juga yang entah kenapa setelah dia ngajar ngaji gitu, dia ke laut melihat gunung Krakatau yang nyala-nyala, kemudian ada tsunami, tapi berhasil selamat ya. Ada juga pengusaha yang habis semua hartanya, rumah, tabungan, mobil, ya semua yang kita usahakan di dunia ini sebenarnya hanya titipan, hanya sementara. Kemudian ada juga ini tentang nelayan, jadi dia ada di atas ya. Untungnya ya, kalau tsunami itu lebih aman ketika ada tsunami itu, kita sebenarnya lebih aman ada di sana ya, di mana, di tengah laut gitu, karena belum tajam ombaknya. Kemudian ada juga Nuri, nelayan juga. Ini kisah tentang sahabat itu ya, yang kayaknya hari-hari sebelum kejadian itu ada tanda-tandanya gitu. Ada juga pedagang Karni. Ini ceritanya tuh ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan keluarganya itu ya, rumah, mobil dan lain-lain. Ini ada lagi tentang penantian yang panjang. Ini Muiz, suaminya pergi nelayan, padahal suaminya tuh kayak udah punya feeling gitu. Dia pas mau berangkat tuh bilang, kayaknya aku nih mau berangkat, cuman gimana ya, kayak ragu-ragu gitu ya. Terus ibunya yang biasa jualan uduk dilarang sama dia, udah jangan jualan dulu gitu. Perasaan bapak gak enak tapi dianya tetap berlayar, dan sampai sekarang belum pulang, entah kemana itu, mayatnya belum diketemukan ya. Kemudian ada Kariman dan Jumaidi, ini nelayan yang terdampar di sebuah pulau gitu ya, karena melihat ombak, akhirnya menyelamatkan diri di sebuah pulau gitu. Nah, kemudian ada sepenggal cerita tentang relawan. Ini ada minusnya di buku ya, 113 langsung ke 123, 114 nya nyambung ke sini nih, 119, 13, 14, 15 nyambung ke sini, ada salah cetak mungkin. Kemudian ada juga cerita-cerita tentang relawan yang bikin saya pengen jadi relawan juga gitu ya. Semoga nanti dikuatkan. Sebenarnya saya waktu ada tsunami Banten itu udah daftar jadi relawan, cuman karena waktu itu masih kerja di sekolah ya, di instansi. Ini ada juga yang dari NTB ya, NTB terus jadi relawan. Mantap. Dan yang terakhir ini yang tentang Irda Sri, ini penyusunnya bukan ya? Bukan ya. Nah, ini relawan yang kisahnya paling nyentrik menurut saya, karena ketika dia capek, waktunya habis buat para korban, lapar nggak tertahankan, pas ke posko nggak ada apa-apa, cuma ada mie doang gitu. Akhirnya makan mie, dan itu nggak pakai air panas, nggak pakai dimasak dulu, dimasak sih, cuman pakai air air dingin ya, air adem gitu. Dan rasanya katanya paling enak selama dia hidup gitu. Paling berkesan lah istilahnya. Baik, itu aja review singkat ya. Kalau pengen buku ini, buat yang kenal bisa pinjam langsung ke saya itu ya, buat yang kenal saya. Tapi kalau mungkin gak kenal, nanti saya kasih kontak
orang Harvanya deh. Jadi teman saya kebetulan ada yang kerja di Harva juga. Nanti mungkin bisa berdonasi terus dapat buku ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, ini buku wajib menurut saya buat terutama buat orang-orang yang tinggal di Banten ya. Ya karena ini ada di sekitar kita gitu kejadiannya gitu. Banyak banget info yang bermanfaat, kemudian banyak banget manfaat yang bisa kita dapat ya. Di sini juga banyak sudut pandang dari yang di dalam laut, yang di tengah laut, pinggir pantai, yang tinggal di pesisir pantai, yang tinggal agak jauh gitu ya. Katanya suaranya tuh kayak mobil besar, tapi banyak gitu ya. Dan orang-orang tuh rata-rata nggak sadar gitu ketika ada suara itu. Kemudian ini juga menjadi menyadarkan kita gitu bahwa ya dunia itu hanya sementara gitu ya. Harta itu hanya titipan gitu. Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yaitu bisa jadi meninggalkan kita sebentar lagi gitu kan, atau mungkin kita yang meninggalkan mereka gitu ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.